Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Mazmur 130 ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Siapakah yang dapat tahan? Saudara-saudara, dosa itu mesti dibayar. Saat ini saudara-saudaraku, tak ada yang pasti dalam kehidupan kita. Meskipun kita tahu banyak orang yang mampu memprediksi, menganalisis, yang berusaha membuat perkiraan-perkiraan, prediksi-prediksi tentang hidup, tentang masalah ekonomi, tentang cuaca, dan juga bahkan tentang penyebaran COVID-19 kapan berakhir. Tapi saudara-saudara, kita tahu bahwa tak ada yang pasti, tak ada yang bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu akan terjadi dan pasti demikian. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan kali ini menyampaikan sesuatu yang pasti. Apa itu? Ayat ini mau mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang dapat menghindari Tuhan. Tak ada seorang pun yang dapat menghindari Tuhan dalam kesalahan dan dosa-dosanya. Kenapa saudara-saudara? Karena dosa kita akan terus mengejar kita. Dosa itu akan terus menimpa kita dan bahkan menemukan kita. Tak ada tempat yang dapat kita gunakan dengan baik untuk bersembunyi. Terdapat 3 cara Tuhan menemukan kita dalam dosa dan kesalahan kita. Pertama, saudara-saudara, Ia akan menemukan kita segera, langsung saat ini, di sini, sekarang. Dosa itu tidak bisa dibiarkan melenggang begitu saja karena Allah itu ada. Kejahatan itu harus dibayar lunas sekarang ini. Misalnya saudara-saudara, gaya hidup kita yang mungkin bertentangan dengan kesehatan. Orang yang suka merokok mungkin kena paru-paru, orang yang suka gonta-ganti pasangan mungkin kena HIV dan lain sebagainya. Alkitab mencatat Adam dan Hawa pun segera membayar tunai dosa yang mereka lakukan di Eden. Mereka keluar. Ananias dan Safira juga ditelan bumi ketika itu juga. Namun saudara-saudara, ada yang kedua. Bisa saja kita lolos pada yang pertama, tapi yang kedua ini saudara-saudara, Tuhan akan mengejar kita dan mengganggu ketentraman hati kita. Dan akan menemukan kita dalam hati nurani kita. Dunia mungkin tak peduli dengan kejahatan yang kita lakukan karena dunia sudah terbiasa dan tidak lagi menganggap sesuatu hal itu sebagai dosa dan kesalahan. Bisa saja saudara-saudara, kita lihat mungkin saja kita temukan seorang yang berhati emas, seorang dermawan, tapi pada sesungguhnya ia adalah seorang pencoleng, seorang perampok, yang merampok hak rakyat, misalnya merampok BLT ataupun merampok bansos yang harusnya menjadi milik rakyat. Mungkin karena orang itu begitu royal untuk membagi-bagikan uang tutup mulut, orang tidak mempersoalkan atau mungkin lolos dari jeratan hukum. Mungkin juga kalau dia mati bisa jadi pahlawan dan akan dibawa ke gereja dengan upacara dan ibadah yang begitu khusyuk. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan jangan terburu-buru merasa aman. Jangan terburu-buru merasa aman. Sebab ada yang peduli, ada yang tidak bisa dibungkam mulutnya, ada yang tak bisa ditipu, ada yang tak bisa menutup mata. Namanya saudara-saudara adalah hati nurani. Hati nurani. Suara hati kita, saudara, kesadaran moral kita. Kita ingat Ayub, saudara-saudara, 20 tahun dia melarikan diri karena merampas hak kesulungan daripada Esau abangnya. 20 tahun tak cukup untuk dia menutupi hati nuraninya yang senantiasa menyalahkan dia. Kita juga tahu Yudas Iskariot, hati nuraninya berontak, menyalahkan dan menyesali dirinya meskipun Yesus sendiri tidak menegurnya dan ia mati gantung diri.
Tapi dalam kenyataannya saudaraku, hati nurani pun bisa dibungkam. Banyak sekali orang tak punya rasa malu, atau merasa bersalah, masih aman-aman, bisa makan enak, tidur nyenyak, atau juga bahkan berlagak suci. Tapi saudara-saudara, masih ada yang ketiga. Tuhan akan menemukan kita dan mengejar kita terus sampai pada keabadian. Karena Allah itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan juga Maha Kuasa. Nats kita bicara tentang kemahatauan Allah saat ini, saudara. Karena di dunia ini bisa saja orang tak tahu kejahatan kita, tapi Allah itu Maha Tahu. Bisa saja saudara-saudara, bisa saja. Di dunia ini bisa saja kita menyembunyikan dosa dan kesalahan kita, tapi Allah Maha Hadir. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengatakan usaha untuk melepaskan diri sungguh-sungguh adalah pekerjaan yang sia-sia di hadapan Allah. Jadi apa pesan firman ini saudara-saudara untuk kita? Dosa itu saudara-saudara bukan untuk ditutup-tutupi atau disembunyikan. Karena dosa akan mencari dan menemukan kita dimanapun kita bersembunyi. Dosa itu adalah untuk disadari. Dosa itu adalah disesali, diakui, dibereskan, dan jangan diulangi lagi. Karena itu langkah terbaik yang perlu kita lakukan saudara-saudara, mari datang kepada Yesus. Karena Dia adalah hakim yang mengadili kita, karena Dia adalah jaksa yang menuntut kita. Tapi bila mana kita datang dengan pertobatan dan pengakuan, Ia akan menjadi pembela kita, pembela agung yang luar biasa, yang tidak akan ingat kesalahan-kesalahan kita. Tuhan memberkati kita saudara-saudara dari tanah Jawa. Selamat pagi. Amin.